ya dari yang lalu. Sekarang kita mau lihat. Salam jumpa Ibu. Saya diberikan judul strategi dan langkah mengusir setan dalam pelayanan ya. Luar biasa sekali. Jadi kalau kita tahu seperti ini, kemungkinan besar ya kan kita akan berubah gaya hidup kita dan hasil juga daripada hidup kita itu. Harapan seperti itu karena firman adalah Allah, dan kalau kita terima sungguh-sungguh maka akan terjadi apa yang dia katakan, janji Tuhan itu. Terima kasih. Selamat malam, shalom semuanya. Halo, haleluya, haleluya. Kita akan lihat di sini tadi dikatakan oleh Bapak Matius 8 ayat 16. Malam-malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Ini banyak ya, banyak orang kerasukan setan. Dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan orang yang menderita sakit. Luar biasa sekali ya. Rasanya tuh usir setan tuh nggak mungkin bisa sekali begitu ya. Usir setan langsung penting, langsung keluar. Luar biasa sekali. Kalau Tuhan Yesus seperti itu, kita juga akan seperti itu sebenarnya ya. Jadi satu kali saja dia akan keluar dan juga menyembuhkan orang-orang menderita sakit. Dan nubuat Nabi Yesaya benarlah, dia yang tanggung penyakit kita, dia yang memikul kelemahan kita. Bukan sakit saja, kelemahan juga dia pikul ya. Nah di sini kita lihat bahwa banyak kali kejadian tidak seperti ini. Tidak seperti ini begitu loh. Sampai berjam-jam di sana ya, berjam-jam. Itu apa namanya? Main gitar, ujian, tongking gitu kan. Tapi kita mau lihat di sini satu patah kata saja Yesus mengusir roh jahat. Selanjutnya saya dapat firman dari Markus 16 ayat 17, 18. Ini semuanya kunci-kunci ya, basic-basic sekali semuanya untuk mengusir setan. Dan kita mulai di sini strategi. Strategi itu apa sebenarnya? Strategi itu teorinya. Ya, kalau mau perang itu kita lihat, oh perlengkapan kita berapa, lalu senjata kita berapa, yang mau maju berapa, ya kan, lawan kita apa, strateginya bagaimana, itu strategi. Nah, itu teori. Tapi kalau langkah, strategi dan langkah, teori dan prakteknya, actionnya, langkah. Kita melangkah, action, bagaimana caranya begitu. Tadi kita sudah, mungkin satu kompi itu kita sudah dengan perwiranya, dengan prajuritnya semuanya ya. Perang kan ceritanya seperti ini, perang gitu ya. Jadi teori itu kita akan kerjakan jadi action. Nah, langkah efektif ya supaya usir setan itu jangan gagal. Memang sih maunya begitu, tapi banyak juga yang gagal berarti ya. Nah, kita mau lihat di sini Markus 16 ayat 16 sampai 17 dan 18. Ayat 16 mengatakan di sana siapa percaya ya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Sepertinya kayaknya nggak enak dengarnya begitu ya. Kok kalau nggak percaya dihukum begitu. Sekarang kita lihat ayat 16. Siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Berarti akan itu akan. Ada yang tidak diselamatkan. Pertanyaan sekarang kenapa begitu? Karena orang dibaptis itu banyak yang bukan karena percaya, tapi baru saya dapat minggu lalu ya. Ada ibu yang mengatakan bahwa dia sebenarnya harus anaknya sekolah harus mempunyai surat dari gereja, kira-kira begitu apa baptis ya. Saya tidak perhatikan. Jadi banyak orang juga seperti itu. Ada juga banyak yang ini anak-anak kecil ya, mami sama anaknya. Juga calon suami, calon istri. Dibaptis itu berlainan iman, tapi karena mau nikah. Kira-kira pertanyaan tuh, bagaimana tuh kalau begitu? Ya, jadinya dibaptis tapi karena mau nikah, lalu mau sekolah. Nah, di sana kita lihat akan terjadi nanti. Siapa percaya dan dibaptis akan, nah ini kata-kata akan ini, akan diselamatkan.
Kalau yang tidak percaya akan dihukum. Nah, sekarang kita mau lihat kalau misalnya ada orang sudah baptis, sudah lama, sudah. Tapi kok tidak bisa usir setan? Ya, satu kata-kata, boro-boro satu kata-kata. Berjam-jam dengan tim, nggak bisa keluar juga. Nah, di sini adalah basicnya, dasarnya. Kita mau lihat kembali lagi. Sebenarnya banyak reason, banyak sebab kenapa orang tidak bisa usir setan. Tapi karena saya diberikan ayatnya ini, kita kupas dari sini saja ya. Jadi kalau kenapa orang tidak bisa usir setan gitu, bisa gagal. Nah, karena ini di baptisnya itu loh pertanyaan. Waktu baptisnya itu percaya, baru dibaptis, dan kenapa nggak tulis selamatkan aja? Tidak akan. Pasti diselamatkan ya. Nah, di sini kita lihat juga kalau sampai seperti itu, nah ini kita juga jangan kompromi. Salah satunya keluar dari jalur firman Tuhan ini, jangan kompromi. Banyak orang udah dibaptis tapi kompromi. Kompromi gitu loh. Jadi kalau ayat 17 mengatakan tanda ini akan menyertai orangnya percaya. Kira-kira kalau begitu bisa terjadi ya tanda-tanda itu. Tanda-tandanya banyak loh ya. Luar biasa sekali Tuhan Yesus. Satu, usir setan dalam nama Yesus. Setan keluar. Tapi kok kita nggak bisa? Karena baptisan itu basic ya. Seperti kemarin saya lihat di YouTube di televisi Bali di Woncang. Berarti cuma 10 kilo. Lalu 4,1 skala Richter. Tapi kok sampai gedung bisa sampai roboh. Gedung bertingkat gitu, building ya. Nah ini kita lihat di sini, kita juga seperti itu mungkin bisa terjadi ya. Kalau baptisan kita, dasarnya itu tidak sempurna seperti yang Tuhan mau, akan terjadi seperti itu. Tidak akan selamat jadinya. Bagaimana mau usir setan, bakal kita saja juga belum benar di mata Tuhan. Kita bilang kita benar, sudah dibaptis, tapi di mata Tuhan lain ceritanya. Nah, di sini kita lihat usir setan dalam namaku, lalu bicara ya dengan bahasa-bahasa baru. Nah, kita di sini hati-hati juga nih. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau bahasa roh? Tidak bicara bahasa roh, ya. Bicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Kalau bahasa apa bahasa? Bahasa adalah kata-kata dikumpulkan, dirangkai menjadi satu kalimat. Itu bahasa. Jadi kata-kata kita tiap hari berubah dengan yang baru. Kalau dulu kalau marah aja gitu ya, waduh, keluar kata-kata binatang semuanya. Sekarang setelah terima Tuhan, beda gitu loh. Karena Yesus itu mengajarkan kepada kita bagaimana kita jangan keluar kata-kata sia-sia, ya, kata-kata kotor semuanya tertulis di firman Tuhan. Maka setelah dibaptis itu mesti mempunyai mentor supaya kita dilatih, ya. Kadang-kala itu gampang lah ya diajar, tapi ada yang tidak kita bisa mengerti begitu. Jadi berbicara berbahasa-bahasa baru. Bahasa baru apa? Bahasa roh. Jangan jauh-jauh. Ini baru dibaptis gitu loh. Ya, tanda-tandanya ada menyertainya gitu loh. Tidak bicara bahasa roh loh ya. Bicara bahasa-bahasa baru. Sekarang barunya apa? Kalau ada orang anak kecil lah, cucu kita jatuh gitu ya. Bahasa kita beda gitu. Makanya Oma bilang apa, Granny bilang apa, makanya. Tapi beda setelah terima Tuhan, itu bahasa itu jadi beda. Nggak apa-apa, oke? Ayo kita bangkit bangun. Itu berubah jauh sekali berubah. Nah lalu pegang ular, ada orang digigit ular nggak mati, bukan. Pegang ular, tidak main-main ya. Pegang ular itu ada ilmunya lah, ada pelajaran, ada pengetahuannya, ada pawangnya bagaimana ular itu. Sifatnya bagaimana mau pegang ular tuh apa yang dipegang. Nah ini mesti ada pelajaran di sana. Ini kan satu ilustrasi, pegang ular itu setan, ya kan? Jadi Adam dan Hawa penciptaan waktu
diganggu oleh setan di sana, oleh ular ya. Lalu kita wahyu lagi di sana. Naga besar, si ular tua, ya kan? Yang disebut iblis atau satan. Nah, komplit itu. Naga besar, si ular tua, satan atau iblis. Komplit itu. Nah, yang keempat, sekalipun minum racun maut tidak celaka. Saya pelayanan tahun 89 di Kalimantan Barat, 1 bulan dengan 17 tim di sana dengan 5 mantan paranormal yang sudah bertobat ya. Jadi waktu ada mau diracun lokasi itu kopi Pak, itu gelasnya pantatnya bisa pecah sendiri gitu, diangkat jebol gitu loh. Bayangin tuh. Lalu ada satu lagi yang kena ini hidungnya keluar darah. Kita tahu udah ini udah karena ini besar-besaran ya, sekota Pontianak di sana. Sekota Pontianak. Pontianak, Singkawang, Sungai Pinyu, Kopisan, 13 desa kedalaman kita di sana 1 bulan. Jadi kita lihat di sini bahwa pegang ular nggak apa-apa, karena kita tahu ya kan kalau di sini sekarang kalau kita mau arahkan kepada kuasa kegelapan, ada caranya, ada tekniknya, ada strateginya. Nah kalau juga sampai racun, makanya jangan sembarangan juga. Nggak apa-apa. Biasakan dari awal kita terima Tuhan Yesus, minum pun dalam nama Yesus. Apalagi kalau kita pelayanan keluar-keluar di kampung-kampung begitu, yang masih kental sekali kuasa-kuasa kegelapannya, itu perlu sekali dalam nama Yesus. Lalu yang kelima adalah meletakkan tangan atas orang sakit, orang itu sembuh. Ini enak sekali sebenarnya, tapi kejadiannya fakta hari-harinya tuh tidak seperti itu. Pertanyaan sekarang, kenapa? Karena baptisnya itu loh. Baptisnya bagaimana? Apa ikut-ikutan? Saat sudah baptis juga harus, udah bagus semuanya oke. Tapi dipelihara lah gitu, dipelihara. Yang paling susah itu memelihara ya. Punya apa namanya? Punya mobil, punya motor. Yang barunya enak. Peliharanya itu loh. Maintenance-nya itu. Kita harus pelihara semuanya. Jadi kalau sudah benar baptisannya, maka akan diselamatkan. Katakan yes, amin Tuhan. Jadi strategi dan langkah untuk mengusir setan dalam pelayanan luar biasa sekali. Tapi saya mengalami ini waktu tahun 88 kali ya. Ada seorang hamba Tuhan lagi nih. Saya tidak sebutkan namanya. Lalu tiba-tiba datang ke rumah kami, ke rumah saya. Lalu minta tolong, ada satu orang pembantu rumah tangga 5 hari tidak makan, kerasukan katanya. Wah, kerasukan katanya gitu. Dia bilang, anak umur berapa? 15-16 lah katanya. Akhirnya kami pergi, adanya di daerah Pesik. Nah, Gunung Sari ke sana lagi di Jakarta tuh ya. Pergi ke sana, lalu tuan rumah bicara dengan pendeta ini, saya langsung disuruh ke belakang ke kamar pembantunya. Saya datang ke kamar pembantunya. Itu anak masih kecil, langsung lagi tidur, dia bangun, wah, action. Saya liatin. Nah, bagaimana cara strateginya? Kita sudah tahu, dalam nama Yesus, oke. Strateginya bagaimana? Jangan cepat-cepat. Liatin dulu, actionnya apa. Setiap orang kerasukan tuh beda-beda. Ada yang ganas, ada yang pelan-pelan, tapi nanti kita kena tamparannya begitu kan. Lalu saya liatin, diam-diam liatin, dia bilang, halo, namanya siapa? Matanya melotot gitu. Halo, namanya siapa Mbak? Dia bilang gitu. Dia nggak jawab juga. Itu semua kata-kata juga dari Tuhan loh. Karena kita minta, Tuhan tolong. Apa yang harus saya lakukan? Setiap pelayanan berbeda-beda, tidak bisa sama begitu. Langsung saya berkata begini, oh kamu orang kampung sih ya. Jadi tidak tahu etika nih. Oh ada tamu, ibu kamu panggil saya. Saya datang ke kamar kamu,
Kamu disapa nggak mau jawab, saya bilang gitu. Namanya siapa? Saya bilang. Sekolah nggak dulu? Langsung jawab. Begitu indahnya Tuhan bela kita ya, memberikan sesuatu kepada kita. Saya sekolah, katanya. Nah, mulai lembek begitu ya. Saya sekolah, katanya. Oh, sekolah. Terus saya lihat di atas tuh ada itu, ada apa? Ada Alkitab gitu loh. Kamu orang Kristen? Iya. Oh, orang Kristen kerasukan, saya bilang. Oh, lucu, saya bilang gitu. Coba ambil Alkitabnya. Ayo buka, saya bilang gitu. Saya kasih beberapa ayat begitu. Normal sama sekali. Tapi saya juga berjaga-jaga. Jangan sampai nanti saya ditimpa, kita punya kepala, ini pipi, semuanya bisa aja terjadi. Sambil berjaga-jaga, saya lihat pura-pura atau tidak. Benar-benar terjadi. Dia bangun normal. Tidak ada apa-apain berarti. Tidak ada apa-apain. Nah, langsung dia bilang saya lemes, saya lemes. Lah iyalah, kamu berapa hari, 5 hari, bener-bener nggak makan. Bagus nggak pingsan, saya bilang gitu. Langsung saya ke dapur, tanpa sama nyonyanya sama itu pendeta di depan, saya ke dapur. Lihat-lihat aja mana itu apa, air gula. Saya kasih air gula, saya ambil garam juga sedikit. 5 hari nggak salah, nggak makan. Harus kasih minum. Dia minum. Habisin, saya bilang, habisin. Saya tunggu berapa menit, udah sekarang bangun, saya bilang. Udah nggak apa-apa, saya bilang, bangun. Digendeng sama saya, karena lemes ya. Dibangun, bayangin saudara, tidak didoakan, tidak apa-apa. Kenapa? Ada orang kerasukan 100%, ada orang kejiwaan 100%, ada orang campuran. Kejiwaan juga, tapi dia kerasukan juga. Nah, anak ini kejiwaan. Langsung saya tanya, ngomong-ngomong kamu kok langsung nggak ada apa-apa tuh, baik-baik saja. Kenapa? Iya, katanya, ibu katanya saya minta uang untuk beli rantai, katanya kalung, katanya nggak dikasih, katanya. Oh bener kan? Bayangin saudara kasih. Waktu kita pelayanan diberikan itu dari sama Tuhan untuk kita boleh berbicara. Tadinya wah ganas, wah di ranjang. Oh begitu, saya bilang gitu. Entar saya bilang ibu dah, kalau kamu beli kalung ya harus dikasih karena ya, uangnya itu uang kamu. Setelah selesai, saya gendeng, duduk pelan-pelan, mulai action. Nah ini dia hati-hati nih, mulai action. Karena di sini dikatakan dibawanya lah malam kepada Yesus banyak orang kerasukan setan. Bukankah kita sekarang juga lihat perusahaan, sekolah, wah kerasukannya satu massal gitu loh. Nah ini bisa dibahas enak bentar ya. Jadi akhirnya saya bawa ke sana, mulai dia duduk langsung dia begini, apa tuh? Itu apa tuh? Lihat saya bilang, itu kan salib, saya bilang gitu. Ayo ngomong, itu salib. Nah udah, jangan macam-macam ya, saya bilang gitu. Karena saya tahu ini kejiwaan. Selesai sudah, saya bilang sama ibunya, Bu tolong kasih dia mau ambil uangnya untuk beli rantai. Selesai dong. Nah ternyata pendeta itu keluarin patung-patung, ibu-ibunya banyak patung, pajangan, dikeluarin dibakar di depan rumah pekarangannya. Setelah kita lagi pelayanan pelepasan segala, tiba-tiba itu pembantu datang, ada di jendela, pakai baju merah, rambutnya sudah sudah dikeramas, mandi. Ibu bilang, kok begitu? Iyalah Bu, udah sembuh Bu, nggak apa-apa. Dia tanya, Bu, nasi dipanasin ya katanya. Bayangin saudara kasih ya, itu dalam waktu berapa menit, sebentar saja. Nggak jam-jaman, tidak. Jadi biarlah kita mempunyai fondamen yang baik di sana benar, seperti Tuhan mau loh. Nggak bisa ngaku sendiri, saya bilang, saya udah, nggak bisa. Tuhan yang katakan yes. Makanya kita lihat dari hasilnya, dari buahnya kita pelayanan berhasil gitu loh ya. Nah di sini kita lihat dapat lagi firman dari Dr. Saud ya. Kisah Rasul 19 ayat 14 sampai 20. Nah itu saya singkat saja. Anak-anak Skewa ya, 7 anak imam kepala namanya Skewa. Ya, tukang jampi
tukang jampe apa sih, tukang jampit, tukang apa mantra-mantra, jampe-jampe begitu loh. Dan keliling, 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 keliling. Ini juga aneh kalau saya lihat. Kenapa dia tukang tukang mantra-mantra, jampe-jampe, kok keliling? Biasanya orang-orang seperti itu diam di rumah, orang yang datang kepada dia begitu loh. Nah, dia keliling, ya dia keliling begitu. Apa nama abadnya lain dengan dulu ya, saya kurang tahu juga. Nah, langsung dia keliling di sana mencoba ya, bayangin kata-kata ini. Ambil kata-kata kunci-kuncinya, kunci ayatnya. Mencoba ya, sebut nama Tuhan Yesus atas orang yang kerasukan roh jahat tadi. Berseru. Lalu aku sumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus gitu loh. Nah ini kan udah salah. Ya. Masa sumpahi? Jadi anak sekewa itu menyumpahi pakai nama Yesus. Udah nggak klop, udah nggak klop. Dia kudus, yang satu menyumpahi gitu loh. Apa yang terjadi? Ada celah itu. Kalau Yesus itu Allah itu kudus, lalu dia mau pakai pakai nama Yesus tapi menyumpahi, itu udah tidak bisa tepuk tangan. Jadi begini terus tuh. Tidak bisa begini. Tidak begini. Nah, setelah ini membuat dia digagahi. Ya, kalau kita lihat lagi baca lagi selanjutnya adalah digagahi di sana oleh orang yang kerasukan itu ayat 15. Roh jahat tuh menjawab. Yang orang kerasukan itu ada roh jahat kan, dia jawab, Yesus aku kenal. Paulus aku tahu. Tapi kamu siapa? Hah? Aku nggak tahu katanya begitu. Bayangin ya, setan pun tahu kalau kita ada sesuatu itu setan juga tahu. Ayat 16-nya, orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa. Menerpa apa menerpa? Kalau ada Menerjang. ini apa nih, ada building apa gitu ya, diterpa oleh angin gitu kan. Lalu tumbang pohon-pohon diterpa oleh angin puting beliung gitu loh. Diterpa, diterjang gitu loh. Ya, diterjang di sana. Ya, menerpa. Lalu menggagahi mereka semuanya. Excuse me. Menggagahi mereka semuanya, lalu juga mengalahkan. Sampai pontang-panting, lari, telanjang. Ini kan aneh. Jadi setelah itu besar sekali. Jadi hati-hati, sudah pakai nama Yesus, tapi dia menyumpahi. Nah, banyak orang nih sudah terima Yesus, tidak bisa mengampuni, tidak bisa mengasihi. Akhirnya apa? Sumpah serapah di hati. Orang tidak lihat, tapi Tuhan tahu. Ya, iblis lihat juga ada celah. Dia bisa masuk. Digagahilah. Diterpa, diterjang. Sampai babak belur, lari telanjang, dan luka-luka. Wow. Maksudnya kita mau melepaskan orang itu. Tapi kita malah diterjang. Ada kejadian, saudara, itu ada kejadian. Ya, pendeta-pendeta itu ada. Karena selalu kalau tahun 80-90, banyak hamba Tuhan datang ke rumah saya minta tolong. Seperti itu. Kok bisa diterjang, bisa digampar, bisa ditinju oleh orang kerasukan. Kalau nggak salah Ibu Rosten ya, waktu minggu lalu tanya Ibu ya, saya bilang kan kalau ada berdoa untuk orang kerasukan ya, atau orang ya yang kejiwaan begitu, jangan tutup mata. Karena apa? Dia bisa terjang kita begitu loh. Jadi doa itu tutup mata, tapi tutup mata belum tentu berdoa juga. Jadi kita ambil amannya, jangan tutup mata karena Tuhan tahu kok. Panggil aja dengan nama, tolong saya Yesus, tolong. Itu aja doa, merupakan doa ya. Jadi kalau dekat-dekat orang, ya kalau belum mengalami, Ibu susah ya Ibu Rosin ya. Ibu Rosin mesti ikut, lihat orang gila itu mengerikan begitu. Ngeri sekali. Bagaimana Ibu mau tutup mata? Untung saya ingat loh Ibu Rosin loh. Ya, yang tanya minggu lalu Bu ya. Itu nongol di sini, cuma kalau di belakang saya nggak tahu tuh. Jadi Bu, orang kerasukan itu serem Bu. Serem. Nggak cuma kerasukan gitu, enggak. Dia bisa guling-gulingan, dia terjang kita, wih. Dia lawan kita. Satu orang pria, 8 orang pegang, itu nggak mempan.
Bayangin tuh kalau kerasukan begitu. Bagaimana ibu mau tutup mata? Kalau dengar aja nggak apa-apa. Tapi kalau lihat, ikut saya yuk, gitu. Mau nggak Ibu Rosin yuk ikut yuk? Kalau ada orang lagi kerasukan, ikut lihat deh. Ngeri, gitu loh. Ibu kan kemarin bilang nggak apa-apa dong. Saya mau buka mata ya boleh dong, gitu ya. Nah saya mau bilang nih, sekarang lagi di depan saya enak nih kelihatan ya. Ngeri bu. Udah ngamuk tuh ngeri gitu loh bu. Tuh tangan bisa hancur nih. Ya pukul kaca jendela. Pukul ini. Tangan dia berdarah-darah tuh. Dia nggak sadar kerasukan gitu loh. Bagaimana ibu mau tutup mata begitu? Ntar kita lagi yang dihantam begitu loh. Ya. Nah ini di sini kita lihat bahwa diterjang, diterpa, digagahi, sampai lari telanjang dan luka-luka. Nah ayat 17, nah orang-orang di Efesus ini tahu, ya mereka takut. Makin masyurlah nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau setan keluar, nama Yesus yang dipermuliakan. Ayat 18. Banyak yang jadi percaya setelah kejadian ini, ya kan? Yesus aku kenal. Kamu siapa gitu loh. Nah ini ayat 18, banyak yang jadi percaya, datang dan ngaku di muka umum bahwa dia dulu juga begitu katanya. Kerjanya keliling tuh melepaskan orang yang kerasukan, lalu pakai nama Tuhan, disumpahi, aku sumpahi engkau dalam nama Yesus. Nah sekarang lihat ya, banyak orang jadi percaya, datang dan mengaku di muka umum. Saya rasa kalau orang punya dosa, gak susah ya, mengaku tuh tidak gampang. Kalau Roh Kudus sudah bekerja, maka orang bertobat itu mengaku di muka umum ayat 18-nya. Saya juga dulu begitu tuh katanya, bertobat kira-kira orang itu. Ayat 19, banyak yang melakukan sihir. Dia tahu nggak boleh. Lalu dikumpulkan semuanya buku-buku, kitab-kitab. Ibu tahu nggak Bu, Rosten, kalau saya dulu kalau mau mantra, itu ada bukunya besar gitu, dibuka tuh, ada 100 gitu loh. Baca tuh, ingetin, hafalin. Ini untuk usir setan, untuk orang kena santet, untuk orang apalagi kena guna-guna, kena pelet, sampai ada mantra untuk usir nyamuk Bu. Saya nggak Bu, bisa usir nyamuk Bu. Luar biasa deh tuh. Aneh-aneh. Lalu mantra juga untuk apa, kebakaran, anti kebakaran. Dibuat-buatlah sama mereka semuanya, sama roh jahat. Padahal toh kita sekarang enak. Dalam nama Yesus saja udah beres, udah beres semuanya. Karena dia sang pencipta, dia yang milikin kita, dia yang ciptakan bumi dan segala isinya. Ya. Nah tukang sihir ini kumpulkan semua kitab-kitabnya, buku-buku mantranya begitu, ya karena harus dihafalin. Lalu mereka bakar di depan semua orang. Ini nggak gampang. Kalau bukan pekerjaan Tuhan, tidak bisa itu. Malu. Dan saya pernah alami. Pak Joko, Ibu Roskin yang saya lihat di sini nih ya, sama Pak Wahyudi ya, hingga ya. Itu apa namanya? Pernah dengar nggak pendeta Harun Yusuf peramal tapi bertobat gitu? Pernah dengar? Harun Yusuf? Enggak ya? Harun Yusuf. Iya Pak, Harun Yusuf. Ya. Harun Yusuf itu Tuhan berikan kepada kami, tim, kami injili 4 tahun. Datang ke rumahnya lagi, dia juga peramal, paranormal. Nah itu mesti 2 bulan sama dia, ngantri tuh. Mau ngeramal aja mesti ngantri 2 bulan. Akhirnya bertobat. Cek Dong Kim Longnya bertobat, anaknya, mantunya, anaknya lagi, lalu anak satu lagi nih terakhir Pak Harun Yusuf. Dia pakai filsafat ya, dia lawan saya. Saya datang lagi 4 tahun itu. Tidak main-main, tapi menjadi hamba Tuhan. Itu Pak Harun Yusuf diinjilin, dan itu dia punya 5.000 lembar hu. Ibu tahu nggak hu Bu? Ibu tahu, Rosin? Bapak tahu Pak? Tahu. Yang dipakai sama orang, kuning-kuning, merah-merah, ditaruh di badan, ya kan, ditaruh di depan rumah gitu kan. Nah itu
dibakar sama kita, dia kasih kita 5.000 lembar. Karena banyak pasiennya untuk ngeramal, dia sudah siapkan dulu. Dia sudah siapkan 5.000 lembar. Sampai di kampung kami itu, wah, geger di sana. Besar-besar, apinya besar juga begitu. 5.000 lembar. Di sana kita lihat kalau Tuhan sudah bekerja, orang-orang tukang sihir, kayak kita, peramal, dia mantan paranormal, bertobat satu keluarga besar. Terima kasih Tuhan Yesus ya, dahsyat. Nah, kalau dinilai, itu harganya 50.000 uang perak. Tapi kalau bahasa Inggrisnya itu lempengan perak, bukan lembaran gitu loh. Ya. Berarti mahal. Dan ayat 20, dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Wow. Kadang-kala kejadian di rumah tangga kita ya, rasanya kayaknya aduh susah gitu loh. Padahalnya melalui satu orang ini, itu seluruh keluarga itu akan dipulihkan sebenarnya. Seperti saya lah. Saya terima Tuhan, seluruh keluarga ikut semua, ikut Yesus gitu loh. Belum lagi orang-orang yang lain ya di sana. Melalui persoalan, Tuhan mau dipermuliakan dan boleh banyak yang bertobat. Jadi kalau kita lihat di sini sekarang, tadi saya tunggu Dokter Saud ya, sudah ngobrol. Langsung saja bertanya, sudah 20 menit saya bicara. Saya kembalikan kepada siapa nih? Pak Wijaya atau Pak Andre ya? Pak Andre kali ya? Pak Joko ya? Saya, Bu. Nah, thank you Pak Joko. Iya, Pak Iya, Joko. terima kasih. Terima kasih, Bu, Ya. Bapak Ibu. Iya, thank you Pak Joko. Ya, terima kasih, Bu. Bapak Ibu, kita Ya. sudah mendengarkan uraian dari Ibu Pendeta Vera Setiawan MTH mengenai strategi dan langkah-langkah mengusir setan dalam pelayanan. Dan kita saatnya sekarang masuk ke dalam tahap untuk tanya jawab. Dan untuk tanya jawab ini, Pak Joko saya kok bisa- mic-nya di mute? oh lain-lain itu, saya pakai anu. Baik, untuk tanya jawab Mic-nya di ini, mute, nggak ada suara. Ya, ada kok. ada kok suaranya. Saya dengar. Baik. Untuk tanya jawab ini, kami persilakan Bapak Ibu yang akan Ya. mengajukan pertanyaan untuk resign mungkin di dalam HP-nya atau laptopnya, sehingga kami tahu siapa yang akan bertanya. Dokter Saud. Dan Halo. sudah ada Dokter Saud ini sudah mengangkat tangan. Saya persilakan langsung Pak Dokter Saud. Ya, shalom Ibu Vera. Halo. Nah, kelihatan cantik hari ini. Wah, thank you Pak Dok. Pertanyaan saya begini Bu Vera, sering Ya. kita melihat baik itu khususnya dari para hamba Tuhan ya. Ya. Ya di gereja-gereja misalnya, ketika ada orang yang kerasukan setan gitu ya. Kenapa mereka kok mengusir setan dari anggota jemaat atau yang mereka layani itu bisa sampai berjam-jam. Terus kadang-kadang sampai mereka agak terkesan sedikit panik gitu ya. Paniknya artinya gini, mereka bahasa roh dulu gitu, kayaknya gimana gitu ya, supaya jangan ada serangan balik, kira-kira itu bahasa roh gitu. Nah, tetapi ternyata jalannya waktu tidak selesai juga gitu ya, sampai berjam-jam. Nah, apa yang menjadi penyebabnya? Mungkin Ibu Pendeta Vera bisa menjelaskan kepada kita. Terima kasih Bu. Thank you Pak. Memang kadang-kala saya juga dengar begitu ya. Jadi misalnya ada orang datang, Bu tolong Bu, katanya. Kenapa? Ini kita keluarkan 40 setan katanya. Tapi keluar baru 38, yang 2 nggak mau keluar katanya. Saya bilang, mana mungkin, saya bilang. Satu kali Yesus dipanggil, seluruhnya harus keluar, saya bilang gitu. Nggak bisa Bu, masih ada 2 lagi, kata dia bilang. Nah ini satu, apa ya, kepercayaan kita kepada Tuhan. Masa Tuhan keluarin 38, langsung dia pulang,
tim gereja ini, nanti ya kita puasa doa dulu. Nanti kita datang lagi begitu. Doa puasa dulu seperti Muhammad Ali ya kan, Mike Tyson. Di ring itu semua sebentar. Kalau dia KO tuh berapa detik aja selesai udah. Tapi latihannya setiap hari itu panjang gitu loh. Jadi kita harus benar-benar kontak sama Tuhan Yesus, sama Roh Kudus, sama Bapa di sorga. Kita tahu mau apa, bagaimana, dan ada langkah baiknya. Kalau ada pencerahan, ya, ada pengarahan daripada yang sudah main seperti itu gitu. Karena apa? Kita kan tubuh Kristus. Ada yang hidung, ada yang mata, ada yang rambut, ada yang tangan, kaki, semuanya. Jadi alangkah baiknya begitu. Karena tidak mungkin seperti itu, nggak mungkin. Saya ngalamin seperti itu. Satu contoh ya, di Jakarta ada rumah sakit jiwa juga begitu. Jadi kami diundang sama seseorang, langsung keluarganya itu katanya di sana, tolong katanya begitu. Kami datang, bertiga, berempat waktu ya. Itu ya tahun 90-an lah. Datang, kita lihat gubrak gitu. Itu semua orang yang gila-gila itu di pagar besi gitu kan, gubrak gitu. Ini yang galak, ini yang ganas gitu kan, yang enggak ada yang ketawa-ketawa gitu kan. Ada yang pria-pria pada main boneka gitu, ngomong-ngomong gitu. Benar-benar gila gitu loh. Nah, akhirnya kita jalan, dibukain pintu, lalu saya tanya, Pak, yang mana Pak? Saya bilang, tuh yang itu. Tidak lama kemudian, saya tidak tahu kan, lagi berdiri begitu, rame-rame, ada 6-7 orang. Yang mana Pak? Adik Bapak. Saya bilang, yang itu. Tidak lama kemudian, Bapak Ibu tahu nggak apa? Yang dia tunjuk itu saya juga belum tahu. Langsung berlutut. Jangan, takut, panas, katanya. Saya bilang luar biasa, saya bilang. Yakobus 2 ayat 19 mengatakan, ya, engkau percaya hanya ada satu Allah saja itu baik. Tapi setan pun juga percaya akan hal itu. Tapi mereka gemetar gitu loh. Saya bilang, aduh thank you Tuhan. Saya mengalami firman Tuhan, ya dan amin. Kita harus alami firman Tuhan itu. Engkau tahu, Allah siapa juga tahu. Allah itu Esa, satu. Baik. Tapi setan-setan pun juga percaya. Tapi mereka gemetar. Jadi saya ngalamin bahwa mereka gemetar, kita belum apa-apain, belum doa, belum apa-apa. Dia langsung berlutut, kepalanya diubin di lantai. Jangan, panas, gitu. Bersyukurlah. Kira-kira seperti itu. Dari mana asalnya? Ya kita eratlah sama Tuhan. Ya. 1 Korintus 6:17 mengatakan bahwa barang siapa bersatu dengan Tuhan, maka dia boleh ditolong Pak Andre, 1 Korintus 6 ayat 17. Ada Pak Andre yang nggak ada. Saya buka ya, sebentar. Saya baca ya Bu ya. Oh ya, oke. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Yes. Itu. Ya. Siapa mengikatkan dirinya kepada Tuhan, maka dia satu roh. Bagaimana cara ikatkan diri? Ya tiap hari itu harus baca firman. Jangan cuma asal baca gitu, jangan. Dikitnya setengah jam, dikitnya 1 jam. Lakukan firman itu. Itu kita ikatkan diri sama Tuhan, bersatu dengan Tuhan, apapun, siapapun, berapapun setannya pasti keluar. Bahkan kita datang saja sudah sadar orang kerasukan. Sering kali kami lakukan seperti itu. Bertanya kenapa? Ya itulah ayatnya yang 1 Korintus 6 ayat 17 Pak Joko. Yang tadi dibaca ya. Ikatkan diri kepada Tuhan, maka menjadi satu roh dengan Dia. Itu Pak Dr. Saud. Terima kasih Bu. Jadi Selama tadi ini sudah apa namanya sudah hilang. Sudah apa Ya. Pak?
tadi kan Ibu mengatakan seperti seorang petinju tuh, ya. Mereka Ya. bertandingnya kan hanya sesaat pada saat pertandingan. Iya, iya. Tetapi justru yang lama itu mereka persiapan dan latihan-latihannya ya Bu ya. Nah, Ya. itu berarti kalau kita mau terjun di dalam supaya efektif untuk pelayanan mengusir setan, kita juga harus melalui hubungan terus ya, membangun dulu. Ya. Jadi jangan karena Ya. sewaktu-waktu. Biasanya kalau karena sewaktu-waktu malah panik ya, kira-kira begitu ya. Terpulang Pak, ada 40, Hmm. sisa 2 setannya. Nggak bisa lah, itu udah nggak masuk logika saya begitu loh. Gitu. Ya, terima kasih Bu atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Tuhan berkati. Pak. Tuhan berkati. Ada yang mau tanya? Pak Joko ini dulu, dibuka dulu suaranya Pak Joko. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Pak Dokter. Silakan Bapak Ibu yang akan bertanya lebih lanjut. Baik, kalau sambil menunggu yang lain, saya akan bertanya ini. Bu Farah dan Ya. Raisa. Oke, nah Ya. silakan Ibu Teresia. Jadi dia tahu Jangan kehidupan buruk, wanitanya, tapi kehidupannya dia sendiri tidak boleh diketahui. Iya. Pak Andri, Anak Pak Andri nomor 2. ya, makasih. Anak saya Silakan Ibu dari Teresia. dia bisa melihat hantu atau setan gitu ya. Apakah itu disebut indigo, Bu? Pertanyaan coba lebih komplit lagi bagaimana pertanyaan? Apakah Diulang, seseorang Ibu. yang bisa melihat hantu disebut indigo kali katanya maksudnya? Oh, iyalah. Indigo tuh indra keenam, six sense gitu loh. Ya, betul. Tapi juga dari- ada, ya, oke. Dari lahir seiring dengan karena si umurnya udah 12 tahun ya, Bu ya. Udah umur 12 tahun. Dari saya serahkan ke Tuhan, penyerahan anak itu umur 2 bulan. Nah, di waktu umur 2 bulan itu dia juga bisa melihat Yesus, bisa melihat di luar dari apa yang kita bisa lihat gitu loh, Bu. Ya, Cuman memang saya pernah diskusikan dengan waktu itu dengan pendeta Pak Robert Clancy ya. Robert Clancy ini beliau tuh hamba Tuhan dari Australia. Kebetulan teman saya ini memang suka ngundang pendeta dari luar gitu loh. Dia ngeliat ini anak katanya harus diarahkan gitu loh, Bu. Cuman sekarang ini sih namanya juga anak ya, Bu ya. Saya lagi latih terus. Jadi saya supaya dia tuh bisa ngerem. Yang dia lihat itu yang bagus-bagus aja gitu loh. Jangan sampai yang hal yang dia lihat gitu loh, Bu. Cuma memang kebetulan ke rumah saya ini di Tangerang ya, di Gondrong. Memang rumahnya agak angker. Tadinya selalu ketakutan. Tapi seiring dengan waktu, makin bertambah umur, kayaknya sudah nggak lagi ya, Bu ya. Cuman ya, saya terus latih. Latihnya ya perdalam terus dalam doa, rajin doa, sering baca Alkitab, gitu loh, Bu. Walaupun kadang-kadang sering-sering bolong-bolong, tetapi kalau saya prinsipnya satu hari itu 3 pasal. Kalau hari pertama bolong, hari kedua baca 6 pasal. Gitu loh, Bu. Oke, itu satu cerita. Pertanyaannya apa, Bu? Iya. Jadi bisa nggak, Bu, dihilangkan sama sekali? Hanya bisa. Harus. Jangan lihat lagi kayak gitu. Ya. Karena kasihan juga ya, Bu ya. Kata banyakkan orang sih, orang indigo itu nggak bisa hilang lihat-lihatnya itu. Bisa, kenapa enggak? Saya indigo dulu. Saya indigo.
Saya umur 12, 11 tahun sudah indigo. Tanpa belajar itu. Jadi kalau ditanya sekarang, indigo itu dari Tuhan bukan, gitu loh. Bukan. Kata-kata itu tidak ada dalam firman Tuhan. Kata-kata yang tidak ada dalam firman Tuhan, ya nggak usah dipakai. Itu di luar Kristus pasti, gitu loh. Karena juga tidak belajar. Dikasih dari umur kecil saya. Nah ternyata, papi paranormal, Pukong saya juga begitu, turun-temurun. Pertanyaan sekarang, Bu, kenapa kok orang indigo tuh nggak usah belajar? Ya, kenapa? Karena waktu lagi satu Pak Joko, minta tolong Pak, 1 Yohanes 5 ayat 19 boleh Pak? Tolong dibacakan. 1 Yohanes 5 ayat 16. 15. Demikian ayat 15. Ya. Ya. Demikian bunyinya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, Bukan. maka kita juga tahu. 1 Yohanes 5 ayat 19. Oh, 19. Ya. 1 Yohanes 5 Ya, ayat 19. ayat 19 demikian bunyinya. Ya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Amin. Jadi Bu, seluruh dunia ini di bawah kuasa si jahat. Ya. Waktu dia lagi dilempar ke bumi, plung di bumi. Nah itu dia tinggal di sini. Seperti pembantu kita ya. Kalau ditanya gitu, kamu tinggal di mana? Disebut rumah kita dong. Padahal kan bukan rumah dia. Tapi dia berkuasa atas rumah saya ini, bisa buka kulkas, bisa goreng-goreng, bisa mandi gitu kan. Nah, iblis juga seperti itu. Sepertinya dia menguasai seluruh dunia. Tapi jangan lupa, ini kita, bumi. Ya, ini dia. Iblis. Di atas itu ada yang maha tinggi. Nggak usah takut. Tapi kita bertanya lagi, kenapa begitu? Karena waktu dia dibuang ke bumi itu, mempunyai satu kerajaan. Kerajaan Tuhan gampangnya, Bu, kerajaan hantu. Kerajaan Tuhan itu kerajaan Allah. Kita semua isinya sebenarnya nanti kita kembali pulang, kembali kepada Bapa di surga. Tapi waktu iblis itu diturunkan, malaikat itu menjadi iblis, setan, dia juga harus mempunyai satu kerajaan. Nah ini tarik-menarik, sehingga dia berikan semuanya. Seperti Yesus waktu lagi puasa, sembah aku, lihat nih semua kemuliaan dunia itu, aku berikan kepadamu asal kamu sembah aku. Supaya kita menyembah pada dia, anak kita lah, cucu kita lah, orang tua kita, semua turun-temurun tuh, kenapa dikasih? Orang tua saya bisa, nanti dia meninggal, sisa ada saya. Saya meninggal, anak saya bisa. Saudara saya bisa. Begitu, Bu. Jadi ini ada satu turunan. Nah, itu ternyata itu namanya kutuk, Bu. Kalau Bu tidak lepaskan, sayang begitu. Kita tidak perlu lihat-lihatan, Bu. Kita perlu iman di muka bumi ini. Baca firman, timbul iman. Keturunan saya nggak kayak gitu, Bu. Kenapa? Keturunan saya tuh nggak kayak gitu. Malah keturunan saya, background saya, orang tua saya itu Katolik ya. Tapi nggak tahu ya mas suami saya ya Bu ya. Kalau suami saya nggak tahu gitu loh. Cuman saya kepengen gitu. Ya udah jangan lihat-lihat yang enggak lagi gitu loh Bu. Nggak bisa. Bu. Itu roh, nggak kelihatan. Dia kuasai kita supaya menjadi warganya. Saya mau tanya sekarang, bahwa kita, Ibu tidak turunan. Ibu tahu nggak? 50 generasi ke atas itu kita nggak tahu lagi, Bu. Kita tidak tahu. Nah itu kutuk kan bagian kita. Makanya kalau orang bilang amsyong parah, kalau pernah terkutuk tuh parah banget gitu loh. Jangan Ibu anggap tuh cuman papi ketemu papi, udah. Tidak. 20 generasi ke sana, 100 generasi mungkin. Nah itu terus turun-temurun sampai di kita harus cetak kutuknya diputuskan. Ulangan 28, Bu. Berkat dan kutuk. Baca serem sekali. Seluruhnya terkutuk. Gitu loh. Kalau kita terkutuk nih seluruh isi rumah terkutuk semua. Ya, baik.
Bu, kita beri kesempatan yang lain. Ya, Silakan Bapak Ya, Ibu saya yang ya. ingin bertanya. Iya. ya. Silakan Ya. Bu Rustin. Bu, ya Singkat ya, Bu, ya. singkat aja, saya paling nggak singkat itu. Sampai itu Bu Vera ya, saya kan bukan Ya. orang indigo, ya toh, saya bukan orang indigo. Saya itu hidup sendirian di rumah. Rumah saya itu semua orang yang melihat yang datang ke rumah saya, semuanya tuh takut. Katanya rumah saya itu angker. Memang dapur saya besar sekali dan ada lotengnya ya, tidak pernah ditempati sama sekali. Angker memangnya. Kadang-kadang ada kelihatan orang berjalan, saya kelihatan memangnya kayak gitu berjalan ya. Tapi saya nggak takut gitu loh. Saya waktu goreng-goreng itu tiba-tiba yang namanya Dito ini sepertinya kayak ada orang di belakang gitu loh. Kok aneh ya, kok ada di belakang. Tapi saya karena saya punya iman ya, saya orangnya pemberani, nggak takut pun. Saya sama sekali nggak takut gitu sama sekali. Yang takut itu cuma maling yang saya takut itu. Nah, itu saya gampang saya bukakan HP, saya setel lagu-lagu rohani sama goreng-goreng, itu udah hilang, nggak ada masalah. Jadi kita nggak usah perlu berdoa, dengan lagu-lagu itu sudah bisa hilang kok. Pertanyaannya, Ibu Ini Rosin, udah pertanyaannya dijawab apa? sendiri sudah, Bu. Ya, pertanyaannya itu, Baca. makanya itu kalau Ibu bilang karena suruh berdoa, puasa, apa sebelumnya itu rasanya terlalu sulit ya Bu ya, mengusir setan kayak gitu ya. Lebih baik dengan kita menyanyi lagu-lagu rohani itu setan itu sudah hilang kok Bu. Ya, amin. Gitu saya. Nah itu aja saya. Memang saya jawab sendiri kalau Ibu kan tadi bertentangan dengan saya ya. Nggak Gitu. bertentangan, Bu. Nggak bertentangan, cuman saya pelayanan, Ibu tidak pelayanan, gitu aja. Ya, kok saya itu jemaat biasa Bu. Jadi beda. Karena saya Kalau karena saya kan bekerja terus dulu ya Bu ya, baru kena pandemi saja saya berhenti kerja. Baik, oke, Bu. kita lanjutkan ke yang lain. Jadi Bapak beda-beda. Ibu, Saya silakan. pelayanan, Kita Bu. coba fokus ke arah pelayanan ya, dalam kaitan dengan mengusir setan. Kalau boleh saya bertanya, Bu, di dalam Boleh. Alkitab itu ada seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Loh, dia bukan pengikut Yesus, kok boleh mengusir setan dalam nama Yesus? Kok bisa itu? Bagaimana itu? Kan Tuhan bilang, biarlah namaku dipakai nggak apa-apa, gitu kan? Tapi kalau yang ini kan lain ceritanya ya. Aku sumpahi kau. Nah itu udah telah besar, sehingga dia digagahi, diterpa, diterjang sampai telanjang, luka gitu loh. Tapi tadi Ibu mengatakan bahwa itu terkait dengan baptis. Pengikut Yesus, bukan pengikut Yesus ini kan tidak baptis. Mungkin baptis ini kan iman. Ya, iman kita Pak. Kalau udah main sama setan, pelayanan untuk setan, kita harus imannya benar-benar mantap gitu loh Pak. Ya, itu kita ngerti. Tapi ini orang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Dia kan tentunya juga sekali-sekali mungkin Tuhan izinkan. Baca lagi Bapak, satu perikop itu, Bapak baca lagi, benar-benar, ulang lagi, baru dapat nanti hasilnya. Itu satu kali. Tapi kalau kayak seperti saya, 35 tahun melayani, umur hidup saya sama setan, waduh, rusak lah Pak. Kalau kita bilang tadi nggak usah puasa lah, nggak usah latihan lah gitu ya. Lain lah kalau orang biasa nggak apa-apa ya kan. Tapi kalau kita pelayanan harus full gitu loh. Sekarang Dokter Saud, saya mau tanya nih, kalau kita dulu paling-paling kita makan apa, susu mungkin telur ya. Kalau sekarang vitamin D, vitamin C, vitamin anu karena ada pandemi ya. Kira-kira kayak begitu. Kenapa nggak dari dulu gitu? Dulu biasa-biasa aja. Kita juga ke rumah sakit nggak pakai ginian loh, nggak pakai masker ya. Sekarang beda. Jadi Ibu Rustin tergantung Bu, jangan samakan dengan saya dan juga jangan katakan bahwa bertolak belakang, tidak. Kita sama semuanya, cuman bagiannya aja gitu loh. Kita bagian di mana, Ibu di mana gitu ya. Oke, thank you, God bless. Bagaimana pertanyaan Ibu untuk Pak Dr. Saud tadi? Oh enggak, itu cuman memberikan penjelasan bahwa makanan. Nah, saya sedikit bertanya Bu, sesuai dengan pertanyaan Ibu Rustin katanya tadi. Ya. Dia kan nggak mengusir setan langsung, tapi memutar musik gitu ya. Walaupun kita nggak tahu itu setannya apa, kira-kira gitu. Bisa nggak Bu? Kira-kira kalau setan juga nyanyi lagu rohani, kira-kira?
Jadi kalau kita setel lagu rohani dari Terbit Matahari, iblis juga bisa nyanyi kira-kira gitu, karena kan dia nggak diusir, gitu kan? Gitu. Sekarang jawabannya, Dok, ya. Jawabannya nih, ya. Setan aja tuh ngerti firman. Iya, itu. Setan aja bisa sebut kata-kata firman, dia bisa. Apalagi pujian. Nah, itu di Mazmur 22 ayat 4. Yang Ibu Rosin katakan itu adanya di Mazmur 22 ayat 4. Yang ntar Ibu pulang baca ya, gitu loh. Jadi banyak orang mau berkata begitu. Tidak bisa begitu. Harus kayak Dr. Saud bilang, harus ditengking, diusir, ditolak, putuskan. Gitu loh. Tapi kalau Ibu nggak takut, ya bersyukurlah saya. Terima kasih dah ya. Gitu. Soalnya roh memang nggak kelihatan gitu loh. Tapi harus waspada. Jangan bilang nggak takut gitu loh. Harus tahu apa yang harus dilakukan nanti gitu loh. Jadi kayak Dr. Saud bilang, harus diputuskan itu, didoakan, ya pengurapan lah kurang lebih, supaya disucikan gitu loh. Kan pengurapan itu tandanya, Tuhan urapi itu tanda secara spiritualnya kita miliknya Allah gitu loh. Kalau nggak diapa-apain, nggak diusir, nggak apa, ya susah lah. Untuk Ibu Rosin, Mazmur 22 ayat 4. Oke, thank you. Terima kasih. Jadi bisa saja setannya itu nggak keluar Bu Rustin, cuman duduk jauh-jauh dulu melihat ibu nyanyi. Sambil menghafalkan lagu Nanti juga kalau dia. ibu udah selesai nyanyi, ya dia nongol lagi gitu loh. Jadi bukan mengusir Sambil namanya, gitu ya. Cuman atmosfernya berubah, ibu jadi bergairah, jadi iblis merasa tidak bisa mengganggu orang yang dalam konsentrasi dengan laguran rohani. Mungkin juga dia ikut main gendang juga Bu di situ. Menunggu sampai ibu lengah baru diganggu. Oke, terima kasih Bu. Silakan. Pak Dokter, terima kasih. Pak Huntal Sagala, Mang Huntal Sagala, mungkin bertanya mengenai kasusnya yang minggu lalu. Halo, Mang Huntal, silakan. Baik, baik. Terima kasih Pak Joko Markus. Terima kasih Bu Vera atas penjelasannya. Yang minggu lalu yang saya tanyakan kepada Bu Vera di tempat saya mengajar di sekolah. Ya sampai saat ini jadi berdoa yang saya ajak yayasan itu, pemilik yayasan itu supaya tidak melihat lagi roh-roh halus yang berjalan di lingkungan sekolah itu. Jadi saat ini saya ajak mereka supaya kebaktian setiap hari Jumat. Nah, kebetulan besok karena ada kegiatan di sekolah kepramukaan, jadi ibadah ditunda minggu depan. Jadi Bu? Kita sebagai hamba Tuhan ini, seperti Ibu bilang tadi, kita tidak perlu takut, tapi waspada ya Bu ya. Harus. Ya, waspada. Bapak kan. Ya. Artinya gini, kita tetap tadi yang Ibu bilang tadi 1 Korintus 6 ayat 17. Ya, kalau kita nyatu dengan Tuhan, kita terikat dengan Tuhan Yesus. Yes, amin. Saya percaya itu. Saya semakin teguhkan Bu pelayanan di sekolah ini. Ya. Mohon doanya juga Bu supaya saya mau jawab. Ya. Saya mau jawab ya. Doa tanpa pengertian, tanpa masukan dari yang seperti saya lah, saya sudah mengalami gitu ya. Jadi menambah wawasan gitu loh. Jangan tunggu sampai Jumat dulu. Kita sudah diberikan kuasa Lukas 10 ayat 19 ya. Kita sesungguhnya sudah diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus gitu loh. Jadi jangan tunggu dulu. Bapak kan punya pengurapan, Bapak kan punya perkataan firman Tuhan di hati. Bapak lewat aja orang itu, setan itu pada minggir semuanya. Amin.
Gitu. Amin, Bu. Amin. Sekarang ini Pak ya, saya kasih contoh ya Bu ya, Pak ya. Ini presiden ya atau gubernur lah. Lalu orang-orang pada banyak semua di sini. Saya tanya sama polisi itu ya, bagaimana ceritanya? Kok nggak takut nanti ditusuk gitu kan? Oh enggak Bu, datangnya tanggal berapa? Tanggal sekian kita sudah sweeping, dibersihkan semuanya. Untuk atmosfer berapa kilometer. Oh ya, saya ambil ke rohani saya, ke kita semuanya. Sebenarnya kita ini sudah ada malaikat. Ya, ada malaikat. Berapa meter? Kalau saya, karena saya mainnya, ya orang minta tolong ke ICU lah, ntar rumah sakit lah, lalu bertobat lah, kesetanan lah, kerasukan, kejiwaan lah, aneh-aneh pokoknya orang gila gitu. Jadi kita nih sebenarnya sudah ada ini apa dinaungi begitu. Iya. Jadi kalau setan mau deket kita, dia juga takut, Pak. Dia takut, Pak. Kalau Iya. saya mintanya apa? Api sorgawi kasih saya Tuhan. Jadi ada saya, ada api, sehingga orang yang gila itu panas, saya nggak mau panas katanya. Saya bersyukur, terima kasih. Iya. Iya. Saya sudah kasih kalau nggak salah gitu ya sama Dr. Saud. Saya punya video. Jadi api sorgawi mengalahkan kuasa kegelapan. Nah, itu dahsyat. Ada firmannya semuanya. Kita jadi bukan kata-kata kita gitu ya. Saya nggak takut setan. Saya begini-begini nggak bisa. Mana ayatnya? Baru kita mantep tuh gitu loh. Nah di situ ada ayat gitu loh. Gitu Pak. Jadi Bapak jangan tunggu sampai Jumat ya. Bapak dari rumah saja, online. Saya online sekarang kemana-mana orang online. Dan hasilnya dahsyat. Karena apa? Allah kita itu istananya, tahtanya di surga. Tumpuan kakinya di bumi. Sebesar itu dan berkuasa. Dahsyat. Kita doa di sini, dia yang bekerja di sana. Gitu loh. Amin, amin. Pernah orang bilang, Itu Bu yang ada ini ibunya. ya. Ini kan kakak beradik ya, pemilik yayasan ini. Ibunya cerita ke saya. Saya sebetulnya sehat. Saya sudah periksa ke dokter. Tidak ada apa-apa di kaki saya, di lutut saya. Tapi kenapa di lutut saya ini ganti-gantian sakit katanya, kiri atau kanan gitu. Apakah itu serangan balik gitu, Bu? Umur berapa, Pak? Itu umur udah 50-an dah. Ya. Nah, ini boleh ditambahkan sama Dr. Saud ya. Jadi, Pak, tidak selalu itu setan gitu. Dengan kita punya anatomi tubuh, lalu pemeliharaannya bagaimana, hari-hari kebiasaannya bagaimana, hidupnya bagaimana ya kan, makannya makan apa gitu loh. Kalau dia makan emping, kerupuk emping tuh, ya asam urat lah, sakit lah, bisa bengkak mah iya gitu loh. Jadi bukan selalu setan. Kita lihat, tanya orangnya, maka mesti konsultasi, jangan sembarangan. Yuk berdoa, ayo berdoa. Enggak, saya nggak mau begitu. Saya tanya dulu, baptisnya di mana, bagaimana semua saya tanya. Nah, kita dapat analisanya seperti anak kecil mungkin 10 bulan dah ya, 5 bulan. Dia sakit. Ke dokter anak dong. Dia nggak bisa ngomong kan. Dokter anak yang periksa, menganalisa penyakitnya gitu. Kayak saya begitu. Tidak mau langsung. Doain saya dong. Nggak mau. Sia-sia cuma-cuma gitu loh. Kita harus tahu menganalisa. Nah itu baru tepat. Gitu, kira-kira begitu. Terima kasih, terima kasih Mang Impal. Terima kasih Ibu Vera. Kita lanjut untuk penanya berikut. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Mang. Saya mau nanya nih. Ya. Nanya Ibu Vera, kalau di rumah ada foto orang tua yang disembahyangin, apakah itu ada setannya atau ada rohnya di dalam, karena suka disembayangin gitu, seumpama foto orang tua atau foto omah yang ada roh di dalam foto itu karena suka disembayangin atau gimana? Ya, jawabannya so pasti.
Karena setan tahu kita itu sayang orang tua ceritanya, ya, disembah-sembah. Sembahnya apa? Sembahnya nanti minta oma, papa, mama, apa, bla 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 minta gitu. Dia ada di sana, selalu pasti ada di sana. Kalau disembayangin meja abu juga jangan tuh, itu pasti ada. Tapi kalau cuma fotonya aja, ya nggak apa-apa. Tapi kalau disembah, karena ada foto, lalu saya sering datang begitu, ada meja kecil, ya, lalu ada hiu, ada apa, nah itu jangan, karena mereka tahu, kan mereka mau mempunyai satu warga, mempunyai satu kerajaan di muka bumi ini, dia maunya disembah memang gitu loh. Yesus aja disuruh sembah, ya kan? Iblis suruh sembah dia gitu loh. Bayangin, iblis, setan, Yesus, apalagi kita, dia nggak usah minta, kita udah kerjain sendiri gitu loh. Jadi hati-hati tuh Bu Cindy. Kalau bisa jangan dibuang ya, jangan ngobrol-ngobrol 1 kali 2 kali, kalau udah bisa langsung ya udah, karena firman Tuhan diberitakan ada kuasanya, 1 kali selesai, mestinya begitu. Tapi kalau memang tidak bisa ya, nah itu kita ngobrol lagi, kasih firman lagi, nggak boleh loh begini gitu. Atau tolong kasih nanti Ayub 7 ayat 9 dan 10 untuk Ibu Cindy. Ayub 7 ayat 9 dan 10. Ya. Kasih tahu tuh itu bahwa tidak ada lagi di muka bumi ini gitu loh. Gitu. Nanti saya kirim ke Ibu ya. Saya punya video mengenai boneka arwah. Nah, situ ngomong arwah, seru tuh. Nanti orang-orang tua dia tahu kalau kita ngomong kan, kayaknya lu so aksi lo, gitu kan. Tapi kalau ini pendeta loh, ini mantan peramal loh, ini begini loh, mantan dukun loh. Ada orang bilang mantan dukun, bukan dukun, saya cuma indigo aja, ya kan. Ibu bisa bilang, Bu Cindy, yuk mak, denger yuk. Siapa nih, denger yuk. Gitu, bener nggak nih dia nih? Ambil bawa firman Tuhan, ceritanya kamu nggak ngerti dong. Ayub 7, 9, 10. Tunggu ya, tunggu. Stop, matiin. Kamu baca. Oh bener lu, tulisannya begini. Lama-lama tuh bertobat. Firman tuh berkuasa. Percaya saya. Firman tuh berkuasa. Ya. Nanti di sana bisa lihat lagi Yeremia, ada Yesaya, mengenai roh-roh semuanya gitu loh. Nanti orang terbuka. Kalau ucapan kita yang bicara, kita pasti nanti dilawan. Tapi kalau firman Tuhan, udah nggak bisa dilawan. Gitu, kira-kira begitu Bu Cindy. Kasih saya teleponnya, nanti saya kirimin itunya, banyak saya punya bicara mengenai roh. Gitu. Iya, terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Bella. Baik, berikutnya Pak Pendeta Wahyudi, mungkin ada yang ditanyakan. Salam Pak Wahyudi. Ya, diserang oleh kaum gelap, kaum kegelapan. Iya. Bagaimana Pak pertanyaannya?